Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita masih diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap belajar seperti biasanya, meski harus belajar dari rumah dan harus tetap diingat semangat, semangat, dan semangat. Berjumpa dengan saya, Ibu PS, dalam mata pelajaran PKN. Hari ini kita akan memulai materi kita pada bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dengan subbabnya adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sana dijelaskan bahwa menurut Darmo Diharjo SH, Pancasila itu pada dasarnya sudah kita kenal sejak zaman Majapahit, tepatnya di abad ke-14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama dan dalam buku Sutasoma. Istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca yang berarti 5 dan kata sila yang berarti asas. Panca dan sila tersebut memiliki dua pengertian. Pertama, berbatu sendi yang 5, dan yang kedua, pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu ada mengatur tentang 5 hal, yaitu kita dilarang untuk melakukan kekerasan, dilarang untuk melakukan pencurian, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau meminum minuman keras. Pancasila menurut Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan bahwa Pancasila itu adalah isi jiwa dari bangsa Indonesia yang pada dasarnya sudah terpendam dalam kebudayaan Indonesia itu sendiri. Sedangkan Pancasila menurut Muhammad Yamin, bahwa beliau mengatakan Pancasila itu berasal dari kata panca dan kata sila, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, di mana merupakan peraturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, di sini kita bisa saksikan bersama-sama ada beberapa fungsi dan peranan dari Pancasila tersebut menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan. Disampaikan di sana bahwa Pancasila itu pada dasarnya dapat digunakan atau bisa berfungsi sebagai jiwa dan bangsa Indonesia. Artinya Pancasila itu agar bangsa Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila, kita yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, sebagai kepribadian, apa yang kita tampilkan itu memberikan corak khas bagi bangsa Indonesia sebagai pembeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila digunakan sebagai sumber hukum, maka segala peraturan hukum yang ada di dalamnya itu harus berdasarkan kepada Pancasila. Yang keempat, sebagai perjanjian hukum. Yang kelima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Yang keenam, sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, Pancasila itu digunakan sebagai moral di dalam pembangunan. Baik, saya rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.